Bapak dan Ibu berposisi sebagai tadi pendamping pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi ketika pelaku usaha mendaftar di sistem, terus kemudian nanti dia akan memilih nama Bapak dan Ibu sekalian, terus kemudian nanti Bapak dan Ibu datang kepada mereka. Selamat datang kepada Bapak Lady Sultan telah hadir di tengah-tengah kita. Tapi pada praktiknya masyarakat kita masih belum mengerti sistem yang baru ini. Sehingga akhirnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kita, ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah lulus dari pelatihan ini, mendapatkan sertifikat, terus kemudian nanti mendapatkan nomor registrasi terdaftar sebagai pendamping proses produk halal. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa turun ke lapangan, turun ke pelaku usaha untuk melakukan pendampingan. Nanti Bapak dan Ibu sekalian mengarahkan pelaku usaha untuk pertama mendaftar NIB, nomor induk berusaha. Terus kemudian untuk mendaftar, membuat akun di website. Makanya di pamflet itu harus bawa laptop, karena tujuannya adalah itu. Kita berlatih untuk bikin akun. Nanti kemudian setelah kita bikinkan akun, kita berikan mereka ada istilahnya manual SJPH, sistem jaminan produk halal, agar nanti pelaku usaha itu mereka mengikuti apa yang ada di dalam dokumen ini. Di antara isian yang ada di dalam dokumen itu adalah untuk melihat bagaimana bahan-bahannya dan juga proses produknya. Bahan-bahannya dipersyaratkan adalah seluruh bahan yang sudah tersertifikat halal. Jadi Bapak dan Ibu kan tidak memiliki, bukan ada dalam bidang farmasi misalkan, bukan dari biologi, bukan dari teknik pangan gitu. Jadi tugas kita bukan untuk meneliti barang yang belum ada sertifikatnya. Maka dipersyaratkan agar seluruh bahan itu harus sudah tersertifikat halal. Jadi tugas kita adalah cuma untuk memastikan kalau ternyata dia belum di antara bahannya, misalkan ada tukang martabak tapi tepungnya masih tepung curah, tepung terigu curah, maka kita arahkan pelaku usaha agar mengganti tepungnya dengan tepung yang sudah ada logo halal kemasan, ya, yang sudah ada kemasannya. Atau kalau bisa kita menelusuri ini tepung curah bersumber dari mana, perusahaannya mana, kita cari ke perusahaan tersebut apakah sudah memiliki sertifikat halal atau belum. Jadi seluruh bahan itu harus dipastikan dia bersertifikat halal. Kelihatannya mudah, tapi ternyata pada prakteknya sulit. Karena pertama minyak curah, terus kemudian tepung curah itu harganya di bawah daripada harga yang sudah bersertifikat halal. Tugas kita adalah mengarahkan pelaku usaha agar mereka menggunakan yang sudah tersertifikat halal. Mereka juga awalnya pasti akan bimbang karena sudah terbiasa menggunakan bahan ini, tapi ternyata harus diganti dengan yang bersertifikat. Ya kita tinggal nanti menawarkan, ya kalau mau disertifikasi ayo, maka silakan diganti. Kalau tidak maka udah gitu. Kita masih cari pelaku usaha yang lain gitu. Jadi sederhananya adalah seperti itu. Maka nanti di akhir pelatihan ini, berarti besok kan akhir pelatihan ini, terus kemudian kami memberikan waktu Ahad dan juga Senin beserta Selasa agar Bapak dan Ibu sekalian turun ke lapangan. Jadi dari sekarang sudah mulai dikira-kira siapa nanti yang akan sasarannya, yang akan disasar. Pokoknya mah
Yang penting mah tadi makanan, minuman dan bukan berasal dari hewan sembelihan. Jadi Yang itu misalnya susu kan dari hewan sendiri. ya kalau susu masih boleh. Boleh. Nanti akan ada peraturannya, ada kriterianya. Jadi makanya tadi mohon dimasukkan di grup. Nanti seluruh materi beserta ketentuan-ketentuannya akan dituliskan di situ dan kita tinggal mengikuti itu sebenarnya. Jadi nanti di situ di sana ada kriteria makanan apa saja yang bisa diberikan. Kalau susu murni masih bisa, tapi ketika dia sudah menjadi yogurt maka jangan dulu. Karena nanti dari susu ke yogurt itu ada prosesnya itu membutuhkan penelitian. Terus intinya karena disyaratkan pelaku usahanya itu produknya sederhana, pengolahannya juga tidak pengolahan yang membutuhkan waktu, yang membutuhkan sistem gitu. Dan tidak ada proses bakteri di situ. Kalau yogurt, keju kan sudah ada. Gitu. Jadi ini mah benar-benar murni makanan minuman yang sering kita temukan yang ada di sekitar pinggir jalan, di sekitar kita. Oh ya, satu lagi, dan bukan rumah makan. Bukan rumah makan atau warung makan, maka itu nanti beda lagi. Warung makan itu nanti masuknya ke reguler. Meskipun cuma warteg itu, tapi sudah beda lagi. Jadi memang murni beneran tukang ya tadi martabak mini gitu, atau pisang coklat, dan kalau ayam geprek dia ayam maka tidak. Ya, reguler. Jadi Bapak dan Ibu, itu sekilas mengenai pelatihan ini. Lalu kemudian sedikit saya akan berikan materi mengenai ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal. Nanti kelanjutannya akan di-share link YouTube. Saya juga sih yang ngomong sebenarnya gitu. Hanya ini untuk mempersingkat waktu, karena kalau YouTube bisa ditonton nanti malam. Bisa skip. Tapi ada beberapa poin penting yang memang nanti akan ada di soal. Yang nanti jawabannya ya berarti harus dicari di video kita. Oke. Bapak Ibu sekarang hadirin rahimakumullah. Mohon maaf. Kira-kira kita bisa memecah nggak ini roti ini isinya bahannya apa saja? Tepung jelas. Mentega, susu, telur, gula. Kalau ada daging maka ada daging. Garam jelas ada. Minyak. Sambil dibuka sambil berasa. Minyak. Ngembang. ST, ngembang. Gini. Kenapa perlu ada sertifikat halal? Masyarakat kita masyarakat muslim. Bapak dan Ibu sekalian, para ustadz dan ustadzah pasti sudah pernah mendengar kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya hukum segala sesuatu itu boleh. Kenapa nggak sertifikasi haram aja? Kan haram dikit kan? Kan kata Allah juga apa? Gimana ayatnya? Walaupun kosongnya ilaman turun kembali. Cuma yang kepalsuan saya mau yang telah kami jelaskan secara detail apa yang diharamkan kepada kalian, illa matturirtum ilaihi, kecuali kalau kalian dalam kondisi darurat. Karena syariat Islam kan menjelaskan haram itu detail, dari babi darah, terus kemudian khamar dan segala hal-hal yang diharamkan tersebut. Kalau misalkan nanti tidak ada di dalam produk, maka otomatis kembali kepada hukum asalnya, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah.
pada dasarnya hukumnya itu halal. Tapi kenapa harus ada sertifikasi halal? Kenapa nggak sertifikasi haram aja? Saya membawakan hadis Rasulullah SAW. Nah, satu lagi. Nah ini. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah menghafalkan hadis ini. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, enggak ada, bakal berhenti di sini. Jadi nanti video YouTube itu ada 4, maka Bapak dan Ibu bisa menonton langsung ke nomor 2, 3, 4, nomor 1 nggak usah. Kenapa harus ada sertifikasi halal? Kenapa enggak sertifikasi haram aja? Saya membawakan hadis Rasulullah SAW ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sengaja saya tandai merah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rasul menyatakan al-halal innal halala bayyin, yang halal itu jelas. Oke, kalau misalkan buah langsung kita ambil, kita petik, maka itu halal jelas. Ikan kita pancing langsung halal jelas. Kita sudah mengerti bagaimana cara penyembelihan, kita nyembelih sendiri, makan, bakar, halal. Wa inna haram bayyinun, yang haram juga udah jelas. Syariat menjelaskan haram itu detail. Tapi yang halal tidak dijelaskan secara detail. Bayangin kalau misalkan kebalik, syariat menjelaskan halal detail, yang haram global. Dan jengkol ada aja dalam Al-Quran. Sebelah tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam syariat. Jadi karena syariat menjelaskannya tadi, yang halal yang haram detail, berarti selain yang haram adalah halal. Cuma banyak orang yang tidak tahu. Bapak dan Ibu sekalian pernah melihat nggak? Ada piring melamin tapi ada logo halal. Kenapa piring harus ada logo halal? Karena ternyata ada piring melamin yang berasal atau bersumber dari tulang babi. Kok bisa sih nah tulang babi jadi gitu? Karena di negara sana, pertama mayoritas manusia itu kan bukan muslim, maka produksi babi di sana sangat tinggi. Yang diambil dari babi dagingnya, sehingga banyak limbah, katakan banyak limbah dari babi yang kemudian sama mereka dipikirin gimana caranya ini biar limbah ini bermanfaat. Akhirnya muncullah banyak sekali produk yang berasal dari babi. Sepatu bisa dari kulit babi, bahkan kerupuk kulit sapi bisa jadi mereknya doang, kulitnya mah kulit babi. Nauzubillah dari. Terus sabuk kulit ternyata bisa berasal dari kulit babi. Terus ini air. Kalau kita air itu ngambil langsung dari sumur, kita godok sendiri, halal. Tapi ketika dia sudah masuk industri, Bapak dan Ibu sekalian, dia akan masuk proses yang cukup panjang. Coba nanti ketika pulang, Bapak dan Ibu coba masukin air biasa, air di sumur, masukin ke botol, disimpan 4 hari, 5 hari jadi kuning terus jadi hijau. Hijau. Ini sudah berapa hari? Dari pabrik sampai sekarang. Tahunan, bisa tahunan. Ini mau dibiarin berhari-hari, berminggu-minggu di rumah bakal tetap bening. Berarti ada apa di sini? Dia melalui proses apa? Kenapa ketika kita ngambil air langsung malah jadi hijau ketika sudah sekian hari? Tapi ini tidak. Karena air itu akan memasuki proses. Kan ada standar industri kan? Nggak mungkin dia menjual yang hijau kan enggak. Jadi ada standar industri, air itu nanti akan difilter. Apa saja filternya? Di antara filternya adalah karbon aktif. Kalau kita biasanya di rumah, karbonnya itu pakai batok kelapa, arang batok kelapa itu untuk memfilter air. Tapi tahu nggak ternyata arang tulang babi juga dipakai. Masya Allah. Alhamdulillah. Gara-gara limbah babi banyak, terus kemudian akhirnya bagaimana caranya untuk
digunakan agar untuk bermanfaat. Di kita juga sebenarnya limbah sapi itu banyak, tapi untungnya kita sampai ke tulang sampai sumsumnya disedotkan kan. Tapi tetap tulang yang keras mau buat apa? Kan nggak dimakan juga. Kalau dibuang nanti jadi membusuk dan jadi apa gitu. Maka tulang filter ini ada karbon dari nabati, ada dari karbon hewani. Karbon hewani berarti karbon tulang yang dibakar yang jadi abu. Nah, itulah yang dipakai. Terus kemudian tulangnya nanti tulang apa? Tulang sapi, tulang babi. Nah, atau garam. Coba mungkin nanti kita coba ke laut lah. Kita coba ke laut, ambil satu liter, terus kemudian dibiarkan menguap. Kita ambil itu sekitar cukup nggak ya? Atau kita langsung ambil keringkan sendiri, terus kemudian ambil garamnya. Sepertinya tidak akan seputih garam yang kita konsumsi. Bagaimana prosesnya? Kita nggak tahu. Layak lamumun nakatirun minanas, banyak orang yang nggak tahu bagaimana proses air, meskipun ini sederhana, dari air itu sampai ke botol. Tidak banyak orang yang tahu dari air laut sampai akhirnya ke atas meja. Prosesnya panjang, ada standar industri yang harus mereka ikuti agar produknya berkualitas. Begitu juga dengan gula, begitu juga dengan macam-macam. Inilah yang kalau kata Rasul, faman ittaqa syubhat faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menghindari hal yang syubhat. Dan ini termasuknya ke dalam kategori syubhat. Kenapa? Karena nggak jelas halal, nggak jelas haram. Kita nyembelih sendiri karena kita mahir dalam menyembelih. Kita yakin itu halal, maka itu bayyin halal. Tapi kalau kita ke pasar, kita nggak tahu siapa yang motong, ya kan? Kita nggak tahu siapa yang motong, maka tidak bisa kita katakan itu bayyin halal. Tidak bisa juga kita katakan itu bayyin haram, kecuali kalau misalkan kita lihat ayamnya utuh, terus kemudian yang sobek cuma kulitnya doang, ininya nggak sobek, uratnya nggak sobek, kita tahu baru itu bayyin haram. Tapi ketika statusnya belum jelas, dikatakan halal belum tentu, karena nggak tahu pemotongnya siapa, nggak tahu dia mahir atau enggak, dikatakan haram nggak bisa, maka masuknya ke dalam kategori bainahuma umurun mustabihat. Bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Rasul, faman ittaqa syubhat, siapa yang menghindari yang syubhat, faqad istabro'a li dinihi wa 'irdihi, dia sudah mensucikan dirinya dan sudah mensucikan agamanya, kata Rasul. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, dia akan terjerumus ke dalam yang haram meskipun dia tidak sadar. Jadi jangan-jangan selama ini kita sudah ada barang haram yang masuk ke sini. Tapi selama kita tidak tahu, sebenarnya hukumnya adalah halal. Tidak ada dosa ketika kita tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih." Selama kita nggak tahu, selama kita tidak tahu, tidak jadi masalah. Tapi kan jadi ramai ketika beberapa bulan yang lalu muncul berita di Bandung, ada daging babi masuk ke pasar. Daging babi masuk ke pasar dan dia sudah mendistribusi berapa ton gitu selama sekian bulan. Berarti sekian bulan itu masuknya ke dalam perut-perut kaum muslimin kan? Karena masyarakat kita mayoritas kaum muslimin. Jadi tujuan kenapa ada sertifikasi halal ini sebenarnya adalah untuk ini, agar memastikan perkara yang syubhat itu menjadi halal bayyin, menjadi halal jelas kehalalannya. Tujuannya menjamin masyarakat kita bahwasanya yang mereka konsumsi adalah halal. Itu.
Bapak Ibu sekalian, nanti yang sulit itu adalah ketika kita turun ke lapangan, turun ke pelaku usaha, terus kita melakukan edukasi. Ini yang sulit, beneran. Nah udah, dari kamar kita disertifikasi bisa, dagang makan gitu. Lah, meskipun sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2022 beserta KMA-nya, keputusan Menteri Agama, di sana dinyatakan kalau sampai Oktober 2024 makanan dan minuman itu tidak tersertifikasi, maka akan dilarang peredarannya. Meskipun kita nggak tahu nanti bagaimana pelaksanaan dari pasal ini, tapi setidaknya itu juga bisa menjadi dorongan. Pertama, dorongan kita dari sudut pandang agama, bahwasanya kita harus mengkonsumsi yang halal. Bapak Ibu para pelaku usaha harus memberikan produk yang halal, memastikan bahwasanya produk yang dia jual itu beneran halal. Terus kemudian dorongan yang ketiga adalah dorongan undang-undang. Bagusnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah banyaknya tim yang bekerja. Kalau dulu kan hanya MUI doang, hanya MUI. Kalau sekarang masyarakat pun bisa turun ke lapangan seperti Bapak dan Ibu sekalian jika lulus. Nanti bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terus kemudian berarti kan semakin banyak orang yang mengerti halal, semakin banyak orang yang mengerti tentang standar halal. Jadi sedangkan pada praktiknya nanti Bapak dan Ibu bisa banyak trik lah bagaimana caranya agar bisa turun ke lapangan dan melakukan edukasi. Sebenarnya ini dulu yang perlu untuk kita terapkan, karena ya gimana ya? Karena pemerintah tidak bisa mengawasi secara keseluruhan. Bisa aja saya pernah ikut PKU di MUI Jawa Barat, pendidikan kader ulama MUI Jawa Barat. Ketika itu salah satu pematerinya Pak Dede Robiana, beliau cerita. Pertama, beliau cerita, maksudnya dulu beliau hidupnya di sekitar rumah potong ayam atau rumah potong hewan. Beliau cerita, karena mengejar target satu malam sekian ratus ekor, sekian ribu ekor, ada yang nyembelinya sambil mabok. Masya Allah. Dia melek. Meskipun bukan, bener ada. Terus kemudian yang masih menjadi permasalahan saat itu ketika masih MUI yang memegang adalah ketika kita datang ke tempat situ memeriksa benar sesuai dengan standar. Tapi setelah lepas nggak tahu kan balik lagi. Tadi Bapak ini mohon maaf ini terigunya jangan pakai terigu curah karena belum tersertifikat. Coba ganti dengan merek yang sudah ada sertifikat. Pas diperiksa ngeri. Tapi ketika sertifikat sudah turun, balik lagi, dan itu lebih murah. Nah ini titiknya ada pada edukasi. Jadi yang pertama kali kita gugah itu adalah kesadarannya bahwasannya kita ingin menjamin kehalalan bagi konsumen. Kita ingin menjamin kehalalan kepada konsumen agar konsumen kita benar-benar mengkonsumsi yang halal. Materi yang lebih jauh lagi nanti bisa disimak di video YouTube. Nanti kalau sudah ada grupnya akan saya share linknya. Materi ini mah hanya pembukaan. Jadi ada materi tentang fatwa nanti. Ada fatwa tentang alkohol. Intinya cuma 2 alkohol mah. Alkohol dibedakan antara sumber alkohol. Itu sumbernya industri Homer atau bukan. Kalau industri Homer maka haram, kalau industri bukan Homer atau industri kimia murni maka halal atau suci. Terus kemudian batasannya alkohol itu bagi minuman 0,5%. Di atas itu maka nggak boleh, di bawah itu masih boleh. Tapi kalau untuk makanan, obat-obatan dan kosmetika di atas berapapun nilainya, berapapun persenannya boleh. Ibu-ibu sekalian pada pakai make up remover, ada alkoholnya meskipun sekian persen boleh. Bapak Ibu pakai hand sanitizer 70% tetap
suci dan halal. Jadi itu nanti materinya ada lebih detail. Terus kemudian ada materi tentang fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Itu cukup banyak fatwanya, ada videonya. Terus kemudian nanti file-file materi dan juga fatwa beserta regulasi akan disampaikan. Materi setelah ini, mungkin setelah ini kita akan sholat asar sambil menunggu kedatangan materi yang kedua. Nanti beliau akan menjelaskan lebih detail mengenai tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian, beserta membahas sambil latihan untuk membuat akun. Jadi beneran yang belum kepikiran siapa yang mau jadi sasaran sekarang pikirin. Ketika sholat nanti pikirin. Terus itu materi untuk hari ini. Terus kemudian materi untuk esok hari, harapannya Bapak dan Ibu datang lebih awal agar selesainya lebih cepat. Jadi materi besok itu cukup penting juga. Pertama kita akan membahas mengenai bahan. Apa saja bahan itu, apa sih standarnya? Mana bahan, ada bahan baku, ada bahan penolong, ada bahan tambahan. Mana titik kritis dari setiap bahan itu. Yang kedua kita akan membahas mengenai proses produk. Bagaimana standar proses agar bisa halal, bagaimana standar proses yang kalau tidak mengikuti standar itu maka jadi haram. Yang ketiga kita akan membahas besok mengenai materinya adalah verifikasi dan validasi, yaitu bahan apa saja, berkas apa saja yang kita butuhkan ketika kita turun ke lapangan. Di situ nanti dijelasin berkas-berkasnya. Baru kemudian setelah penjelasan tentang berkas itu, baru kemudian dikasih tugas. Ada jarak waktu dari besok sampai Selasa malam kita akan bertemu lagi, entah nanti dengan saya atau dengan Bapak Dr. Tri atau dengan yang lain. Kita akan membahas mengenai ini. Jadi standar kelulusan untuk menjadi pendamping proses produk halal 2. Yang pertama, evaluasi seluruhnya memenuhi standar nilai. Kalau belum memenuhi, nanti akan akan di-share di grup. Siapa yang belum memenuhi harus remedial. Terus remedial itu sampai penuh memenuhi persyaratan. Yang kedua yang agak sulit ini adalah turun ke lapangan, melaksanakan tugas yang diberikan, mengumpulkan berkasnya. Berkasnya nanti dikumpulin di link Google Drive. 2 itu menjadi standar kelulusannya. Harapannya Bapak dan Ibu sekalian lulus semua. Ya lulus Kalaupun tidak nanti tim akan terus menghubungi, akan terus mengumumkan. Ini silakan perbaiki. Kalau sudah dipanggil hari-hari yang enggak saya diantar. Jadi kalau mengikuti arahan maka insya Allah akan aman. Tapi kalau misalkan tidak mengikuti ya sudah. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pertama tentang pelatihan ini, tugas Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga sedikit mengenai materi standar syariat Islam yang nanti lebih jelas lagi akan dijelaskan melalui video. Karena saya yakin di sini Bapak dan Ibu sekalian sudah mengerti fikih. Nah, di luar beda kalau saya melatihnya di kampus, maka yang dihadapi adalah orang-orang seperti kami pernah melatih di UPI, itu orang-orang biologi, orang-orang kimia, fikihnya masih jauh. Jadi paling yang perlu untuk diperhatikan adalah fatwa MUI-nya, karena itulah standar yang akan kita gunakan dalam sertifikasi halal. Itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, Bapak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Begini dari penjelasan tadi ada beberapa yang digarisbawahi saya. Tadi dari hewan ya sedikit. Sementara sekarang cicinde produknya tindak itu dengan luruh ya. Itu juga level kalangnya punya etik makanya itu juga belum kajian ya. Kedua ada yang tren
simut. Nah, sekarang tiap perapatan berjalan belalang. Kalau secara hukum fikih itu bangkeng aja sudah jelas halal. Kemudian yang kedua, kabutina usah asep. Nah, yang dihukumi rokok ya. Yang kita hukumi nanti ke dati ya, ke sifat atau ke akibat. Nah kan gitu. Sementara kenapa saya rokok juga bahas? Karena rokok mahal, sekarang banyak pedagang rokok-rokok yang rasa Samsung saya itu menggelar di mana-mana kan. Nah perlu ke disida halal teh ke rokok kan gitu. Sementara itu kasih haram pada jengin nyokla ya gitu lah ya kan gitu. Kita ini harus jelas juga. Gitu Pak, terima kasih. Betul. Orang ketemu di kermus. Pertama tadi nanti kita akan belajar lebih detail. Ada hewan yang tidak perlu disertifikasi halal, dia sudah pasti halal. Tapi kalau sudah diproses maka harus disertifikasi. Jadi simut, benar memang kata Rasulullah SAW, hillat lana maitatani wadamani kan, yang apa? Faman maitatani itu al jarad wal khud. Kalau kita langsung mah halal. Tapi ketika sudah masuk ke dalam proses, itu nanti tetap harus ada sertifikat halal. Jadi begitu. Meskipun nanti kita akan lebih mudah ketika mensertifikasinya. Oh di sini ada bahan ikan, ikannya ikan segar, ngambil dari pasar, oke langsung checklist, aman. Oh ini mah bahannya simut, ya udah checklist. Tinggal nanti bahan-bahan yang lain apakah sudah tersertifikat atau belum. Jadi lalu kemudian tadi yang kedua. Apakah kita melihat kepada akibat atau kita keharaman dzatiyahnya saja? Sebenarnya ini kita hanya melihat kepada dua hal. Yang pertama adalah bahan, yang kedua adalah proses. Dua. Meskipun nanti urusan rokok itu bisa diperdebatkan lagi lah. Karena debatnya panjang. Rasul masa innalillah. Jadi yang kita lihat hanya dua ini. Pertama bahannya, yang tadi saya katakan seluruh bahan harus sudah tersertifikat. Kalau ada yang belum punya sertifikat, maka kita anjurkan untuk mengambil yang tersertifikat. Yang sulit biasanya itu minyak, terus tadi gula, terigu, terus kemudian kadang-kadang gula merah. Itu jarang yang sudah ada sertifikatnya. Itu yang agak sulit bagi kita. Nah, lalu kemudian yang kedua yang perlu untuk kita periksa adalah prosesnya, bagaimana prosesnya. Termasuk ke dalam proses, pertama pembelian bahan, penyimpanan, terus kemudian pengolahan, bahkan sampai ke pengemasan, kita menggunakan kemasannya kemasan apa, sampai ke penjualan, display itu masuk ke dalam masuk ke dalam proses produk halal yang secara detailnya kita akan mempelajari besok. Begitu mungkin Bapak? Ya. Siap? Maka terakhir Pak, sebelum kita sholat. Mohon maaf ya. Jadi tadi ada tugas untuk turun ke lapangan. Kebetulan umpamanya tetangga kita ada yang sudah memiliki sertifikat halal, tapi sudah kadaluarsa. Apakah itu bisa? Bisa. Terima kasih. Yang penting usahanya itu makanan minuman, lalu kemudian bukan berasal dari hewan sembelih. Kalau susu maka susu murni, hanya susu murni saja gitu. Gak apa-apa kalau susu murni tapi dengan perasa itu masih boleh. Tapi kalau sudah produk keju atau produknya yogurt maka ganti. Terus kemudian dia UMK dan bukan franchise. Franchise itu misalkan dia cilok, dia punya atau ada cireng. Ada cireng yang dia punya outlet di beberapa tempat. Tahu bulat yang banyak. Nah, tahu bulat. Kalau bapau bisa, cuma nanti ada bapau daging tuh. Nah, maka cari yang lain. Lebih baik yang sederhana dan satu produk. Itu ya, keripik pisang, keripik naon, keripik jagung, keripik yang itulah produk rumahan yang insya Allah kita mudah memahami bagaimana prosesnya. Terus kita bahan-bahannya juga
mudah didapat gitu. Jadi untuk kerjain tugasnya gampang. Karena nanti liar kalau misalkan bahannya banyak. Tukang martabak, aduh kira martabak hiji dua itu bahan nanti gitu. Karena martabak, apalagi martabak ada varian. Martabak varian ini, varian keju, varian ini, varian. Obat berarti. Ndok kene itu. Banyak varian, semakin banyak bahan. Nanti kita bingung ketika ngerjain tugas. Yang gampangnya dulu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, silakan. Nggak tahu. Nanti kalau ada apa-apa, silakan tanyakan di grup. Karena di grup nanti akan ada para trainer yang akan terus menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian jika memang diperlukan. Itu terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga yang kita laksanakan di sini dicatat sebagai amal ibadah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Setelah ini kita break dulu sampai nanti datang pelatih trainer selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.